Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, tugas menganalisis konsep keterampilan dasar mengajar dengan mata kuliah Micro Teaching, dosen pengampu Dr. Husnul Khotimah, MPD, dan nama saya Ade Mahdi, kelas A11 2228 11 30518. Sebelum menekuni profesi sebagai guru atau pengajar, maka penting untuk menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar. Seorang guru diharapkan memiliki modal dasar dengan menguasai seluruh keterampilan tersebut. Tujuannya agar seorang guru mampu menjadi pengajar yang baik dan apa yang disampaikan bisa dipahami oleh siswa. Sebab tidak semua orang bisa mengajar dengan baik dan benar, karena memang dibutuhkan keterampilan tambahan sekaligus pengalaman. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan juga secara profesional. Keterampilan dasar ini disebut memiliki dua kemampuan utama yang wajib dimiliki seorang guru agar disebut menguasainya dengan baik, yaitu pertama, menguasai materi. Kemampuan pertama yang perlu dimiliki seorang guru atau calon guru adalah menguasai materi, sehingga wajib paham dulu apa yang akan disampaikan ke siswa. Baru kemudian proses penyampaian bisa dilakukan, sebab mengajar bukan sekadar membaca ulang isi buku di hadapan siswa, melainkan lebih dari itu. Seorang guru harus paham materi agar bisa memberi penjelasan dengan jelas, menyebutkan contoh nyata di lapangan, dan lain-lain. Terus yang kedua, menguasai metodologi. Kemampuan kedua di dalam keterampilan dasar seorang guru adalah menguasai metodologi, artinya seorang guru memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk memiliki penguasaan yang baik terhadap tata cara penyampaian materi. Tujuan keterampilan dasar mengajar. Kewajiban seorang guru untuk menguasai keterampilan dasar di dalam mengajar tentu bukan tanpa tujuan. Penguasaan keterampilan ini bersifat wajib dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Satu, membantu seorang guru menguasai materi dan menyampaikan dengan baik kepada seluruh siswa. Dua, membantu siswa memahami seluruh materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Tiga, membantu mencapai tujuan pembelajaran. Keempat, melatih kemandirian siswa sehingga bisa belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri dengan baik. Kelima, guru mampu mengajar dan mengajak para siswa untuk berpikir kritis mengenai materi yang telah disampaikan. 8 jenis keterampilan dasar mengajar. Satu, keterampilan bertanya. Keterampilan dasar mengajar pertama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sendiri adalah ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Sehingga dengan keterampilan ini, maka seorang guru bisa mengajak para siswa untuk berpikir kritis, menjawab pertanyaan yang disampaikan, sekaligus mendorong keterlibatan siswa selama di kelas, sehingga tidak lagi pasif. Keterampilan bertanya memiliki beberapa tujuan kenapa perlu dikuasai oleh seorang guru, yaitu yang pertama, memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan memutarkan pendapat. Ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Keempat,
keempat, menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Kelima, menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi adalah keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik. Misalnya, seorang guru dalam menyampaikan suatu materi menggunakan metode A. Esok harinya ada materi berbeda, maka guru tersebut memakai metode mengajar B. Begitu dan seterusnya, sehingga ada metode variatif sesuai karakter materi dan karakter para siswa agar suasana kelas tidak monoton dan perhatian siswa selalu didapatkan. Adapun bentuk variasi dalam mengajar di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variasi dalam cara mengajar guru, yaitu variasi dalam kegiatan mengajar yang dilakukan guru bisa dalam bentuk variasi gerakan badan dan mimik, variasi dalam ekspresi wajah guru, dan lain-lain. Terus yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, yaitu menggunakan beberapa media dan alat mengajar secara bergantian. Misalnya, penggunaan media belajar berbentuk video, lalu alat peraga, rekaman, atau podcast, dan lain-lain. Variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik, yaitu membangun pola interaksi antara guru dan murid dengan lebih beragam. Misalnya, ada kalinya serius ke materi, kemudian diselingi dengan candaan dan lain-lain. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Penguasaan keterampilan dasar mengajar memberikan penguatan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menimbulkan perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keempat, merangsang peserta didik berpikir yang baik. Yang kelima, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jenis kelima adalah keterampilan membuka dan keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik. Sementara keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, dalil, hukum, atau prosedur dari materi yang dibahas bersama guru di kelas maupun di luar kelas. Sehingga keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah keterampilan dasar seorang guru untuk memulai dan mengakhiri kegiatan pelajaran, sebab dibutuhkan keterampilan khusus agar suasana belajar terbangun sejak awal. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok dan perorangan adalah kemampuan atau keterampilan seorang guru untuk mengajar siswa dalam bentuk kelompok kecil maupun secara perorangan dengan satu siswa. Keterampilan dasar mengajar jenis ini wajib dikuasai oleh guru untuk mendukung kegiatan mengajar dengan baik, baik ketika berhadapan dengan siswa secara perorangan yang membutuhkan pendekatan personal, maupun ketika mengajar kelompok siswa dengan karakter beragam, agar guru bisa tetap fokus dan memberi perhatian ke seluruh kelompok tersebut. Inilah
Alasan ada batas rasio antara guru dengan siswa yang harus diperhatikan. Yang ketujuh, keterampilan mengolah kelas. Keterampilan mengolah kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan ini akan membantu seseorang guru untuk membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Adapun tujuan dari penguasaan keterampilan pengelolaan kelas antara lain: satu, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Terus yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Terus yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat diatasi. Dan yang terakhir, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jenis terakhir atau keterampilan yang kedelapan dalam keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu keterampilan seorang guru untuk membimbing proses diskusi dalam kelompok kecil yang dibentuk oleh beberapa siswa. Adapun kelompok kecil di sini adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, sehingga satu kelompok terdiri dari beberapa siswa yang bekerja sama memecahkan suatu masalah. Dan itu mungkin penjelasan dari saya, 8 konsep keterampilan dasar mengajar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.